junjungan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Muhammad Khairul Muslimin selaku dosen pengampu mata kuliah analisa proses ketebunan 3. Yang saya hormati juga dosen-dosen sekalian, yang saya banggakan teman-teman seangkatan kami. Perkenalkan, saya Chandra Andika Saputra selaku moderator sekaligus presentator pertama pada presentasi hari ini. Di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Irma Priani sebagai presentator ketiga. Perkenalkan, saya Putri Bakis sebagai presentator kedua. Selanjutnya, materi yang pertama akan saya sampaikan. Asam lemak bebas atau free fatty acid adalah asam lemak atau asam lemak bebas yang terkandung di dalam trigliserida. Terbentuknya asam lemak bebas atau free fatty acid yaitu karena reaksi hidrolisis dan reaksi oksidasi. Adanya kandungan air di dalam trigliserida dapat menyebabkan reaksi hidrolisis pada minyak dan menghasilkan free fatty acid atau ALB. Kemudian reaksi oksidasi karena disebabkan oleh pemanasan yang pada suhu tinggi serta terkontaminasi dengan udara bebas di luar. Ini menyebabkan terbentuknya ALB pada minyak. Dalam penentuan ALB atau free fatty acid dalam CPO, kita menggunakan beberapa metode yang biasa digunakan. Metode yang bisa digunakan yaitu metode titrasi asam basa, kemudian titrasi dengan katalis asam atau esterifikasi. Yang kami gunakan di sini adalah titrasi asam basa, di mana larutan basa akan menetralkan jumlah asam lemak bebas yang terkandung dalam sampel minyak. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa jumlah NaOH yang diperlukan untuk menetralkan asam lemak bebas dalam sampel. Jika jumlah asam terlalu banyak, maka jumlah NaOH juga akan meningkat atau volumenya juga akan banyak. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam prosedur pengecekan free fatty acid atau biasanya kita sebut FFA. Yang pertama itu ada alat yang kita gunakan itu berupa buret, ada pipet tetes, pengaduk magnetik ataupun pengaduk manual, serta pH meter. Dan bahan yang kita gunakan dalam prosedur ini ada larutan NaOH 0,1 N dan larutan etanol, indikator PP, serta sampel minyak ataupun lemak yang akan diuji. Setelah mengetahui alat dan bahan dalam prosedur pengecekan free fatty acid, berikut adalah prosedur kerja dalam pengecekan free fatty acid. Yang pertama itu adalah mempersiapkan alat dan bahan. Mempersiapkan alat bahan haruslah dengan lengkap dan aman. Yang kedua itu adalah penimbangan minyak ataupun lemak sebagai sampel sebanyak 5 gram dengan memasukkannya ke dalam air mengalir. Yang ketiga yaitu penambahan 50 ml larutan etanol yang telah dicampur dengan beberapa tetes indikator PP. Biasanya pada prosedur ini dilakukan dengan 3 tetes indikator PP. Pada proses selanjutnya, setelah dilakukannya penambahan 50 ml etanol, dilakukan titrasi dengan NaOH 0,1 N. Pada titrasi ini dilakukan pengadukan sampai campuran sampel berubah warna menjadi merah muda atau ungu muda yang bertahan selama 30 detik. Pada proses ini akan dilakukan pencatatan volume dari titrasi yang dilakukan. Volume tersebut akan menunjukkan hasil dari free fatty acid yang telah kita teliti. Setelah melakukan proses ataupun prosedur kerja yang telah saya jelaskan tadi, kita akan mendapatkan indikator kualitas mutu dari CPO dengan free fatty acid. Free fatty acid ini digolongkan menjadi 2 kadar. Yang pertama kadarnya rendah dan yang kedua ada kadar yang tinggi. Kalau kadarnya rendah itu menunjukkan minyak atau lemak memiliki kualitas yang baik, sedangkan jika kadarnya tinggi maka menjelaskan bahwa CPO atau minyak yang kita tes itu memiliki kualitas yang buruk. Pada produk dengan FFA rendah akan cenderung lebih stabil dan memiliki umur simpan yang lebih lama. Begitu sebaliknya, kalau FFA tinggi itu penyimpanannya sangatlah singkat.
Selanjutnya, perhitungan FFA. Kadar FFA dapat dihitung dengan rumus berikut. FFA persen sama dengan volume NaOH mili dikali normalitas NaOH dikali 28,2 per berat sampel per gram. Contoh perhitungan jika volume NaOH yang digunakan adalah 3 mili dan berat sampel adalah 5 gram. Maka 3 kali 0,1 dikali 28,2 per 5 didapatkan nilai FFA-nya sebesar 0,1692%. Selanjutnya ada parameter mutu. Parameter mutu FFA sesuai dengan SNI 7709 tahun 2016, yaitu kurang dari 0,3%. Jika nilai FFA lebih dari 0,3%, maka kualitas minyak sawit tersebut tergolong buruk dan tidak cocok untuk digunakan sebagai bahan makanan. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai parameter mutu FFA dalam JPO. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sahabat masa orang selalu di sini lagi. demikian Awalnya tadi kan. lanjut adalah